Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini sesuai dengan yang diinformasikan ya, bahwa untuk biologi kita akan bahas paket yang kedua berkaitan dengan anatomi dan juga fisiologi dari tumbuhan. Anatomi masih ingat berkaitan dengan apa anatomi? Struktur tubuh terdalam atau terluar? Anatomi itu. Bantu kakak, pemanasan dulu. Terluar, terbalik ya. Kalau terluar namanya adalah morfologi ya. Tapi kalau anatomi struktur tubuh terdalam. Sebagai contoh misalkan anatomi dari daun dikotil, maka dulu di kelas 9 favorit keluar saat ujian sekolah ataupun UN ya. Maka nanti ada epidermis, ada parenkim palisade, parenkim spons, ada juga xilem phloem ya, dan epidermis bawah, begitu ya. Nah, makanya anatomi berkaitan dengan struktur tubuh terdalam. Sedangkan kalau terluar ya, yang bisa kita lihat langsung menggunakan mata kita sendiri tanpa bantuan mikroskop, maka yang kita lihat tampilan dari luar itu berkaitan dengan morfologi, begitu ya. Baru kalau fisiologi berkaitan dengan fungsi-fungsi dari setiap jaringan ataupun organ ataupun sel yang menyusun organisme tersebut. Begitu ya. Nah, sehingga gara-gara membahas tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan, maka otomatis kita belajar tentang struktur tubuh dari si tumbuhan tersebut ya. Nah, paketnya ini nih yang sudah kita sediakan. Sudah kelihatan di layar belum? Sudah terlihat atau belum? Sudah ya. Nah, nanti tolong informasikan jika di tengah-tengah ternyata Ya, Kak. Bagus, suara kakak nge-lag misalkan ya, atau terputus-putus ya. Tolong segera diinformasikan. Baik, nah sebelum kita membahas soal nomor 1 dan seterusnya, pemanasan dulu nih ya. Kita akan bahas terkait definisi dari jaringan, juga jenis-jenis dari jaringan. Begitu ya. Baik, dah. Kita lihat ringkasannya. Nah ya. Jadi jaringan di sini masih ingat apa definisinya? Kumpulan dari sel atau kumpulan dari organ? Bantu kakak. Kumpulan dari sel, Kak. Bagus ya. Jadi jaringan ini merupakan kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang masih sama. Nanti jaringan ya pada makhluk hidup dibagi ke dalam dua jenis. Ada jaringan hewan dan yang kedua jaringan tumbuhan. Untuk jaringan tumbuhan nanti pengelompokannya hanya dua. Yang pertama adalah jaringan meristem atau disebut jaringan embrional, dan yang kedua adalah jaringan dewasa atau permanen. Karena ada dua saja pengelompokan secara umumnya, maka nanti tolong hafalkan ciri khusus dari salah satu ya jaringan tumbuhan tersebut. Misal, kita hafalkan ciri dari jaringan meristem. Cirinya yang pertama, tersusun dari sel-sel yang aktif membelah. Sehingga jaringan meristem bersifat meristematik ya. Karena kemampuannya aktif dalam proses pembelahan sel. Gara-gara aktif membelah, otomatis akan banyak dihasilkan sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru tentunya ukurannya masih kecil, sehingga susunan selnya rapat ya. Atau bisa disebutnya adalah bentuk selnya itu isodiametris ya. Tambahan misalkan dari kakak ya. Jadi bentuk selnya isodiametris. Sama ya. Bentuk selnya sama. Sehingga di sini tidak memiliki ruang antar sel. Begitu. Namanya baru dilahirkan ya, baru muncul, tentunya dinding selnya masih tipis.
belum mengalami penebalan ya. Jadi bayangkan saja yang baru lahir ya. Kemungkinan dinding selnya yang menyusun si sel tumbuhan tersebut langsung tebal. Tentunya akan tipis sekali, begitu ya. Dan ukuran dari inti selnya lebih besar daripada vakuola. Nah, nanti vakuola bisa mengalahkan ukuran dari nukleus kalau ya usianya semakin bertambah. Karena vakuola fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, begitu ya. Lalu yang terakhir, nah banyak mengandung protoplasma. Apa protoplasma? Yaitu bagian sel yang dinding selnya dihilangkan, atau bisa juga protoplasma di sini adalah membran sel beserta isinya, yaitu sitoplasma juga inti sel. Ya, jadi masih banyak mengandung protoplasma. Nah, baru kalau jaringan dewasa dibalik dari ciri-ciri jaringan meristem. Nah, begitu ya. Lalu berikutnya, nah kita bahas tentang klasifikasi dari jaringan meristem. Untuk pengelompokannya, ini bisa berdasarkan posisinya atau letaknya, dan yang kedua bisa juga berdasarkan asal-usulnya. Kalau berdasarkan posisinya ya, maka nanti ada 3 jenis jaringan meristem. Ada meristem apikal, yang kedua interkalar, dan yang ketiga lateral. Sebentar, sudah di ACC? Oke, nanti tolong ya. Nah, dicentang saja tuh ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Meristem apikal. Ini meristem yang letaknya di ujung-ujungan. Bisa di ujung akar, ataupun di ujung batang, ataupun pada tunas, ataupun pada pucuk. Ya. Sedangkan kalau meristem interkalar, jaringan meristem ini letaknya di antara jaringan dewasa. Atau kita sebutnya pada bagian buku-bukunya. Ya. Garis-garisnya pada batang tanaman kelompok rumput-rumputan. Paling jelas kita mengamati adalah batang dari rumput ataupun batang dari bambu ya. Kita lihat batang bambu. Batang bambu. Nah, jadi bambu itu batangnya bercabang ya. Percabangan batangnya atau ranting-rantingnya ini berasal dari aktivitas meristem interkalar. Nah, ini nih ya. Jadi ini yang kita kenal sebagai meristem interkalar. Garisnya ya, bukunya begitu. Sehingga kalau pada garis ini bisa menghasilkan percabangan batang dari bambu tersebut, maka cabang batang tersebut muncul akibat adanya aktivitas dari jaringan meristem interkalar. Begitu ya. Baru yang terakhir ada meristem lateral. Siapa? Yaitu kambium. Dia yang nantinya bisa menyebabkan pertumbuhan sekunder. Akar dan batang yang punya kambium nantinya bisa bertambah lebar atau bertambah besar. Sedangkan kalau meristem apikal ya dan juga meristem interkalar ini nantinya bisa menyebabkan pertumbuhan primer ya. Cirinya apa? Pertumbuhan primer nantinya bisa menyebabkan akar ataupun batang tersebut menjadi tambah tinggi ataupun tambah panjang. Begitu ya. Dan nanti jangan lupa kambium ini dijumpai pada tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan berbiji terbuka yang kita kenal dengan gimnospermae. Rata-rata kan terfokus pada dikotil ya yang punya kambium. Ingat ada satu lagi selain dikotil yaitu gimnospermae ya. Dah selesai. Sedangkan nanti untuk pengelompokan jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya cuma 2. Ada meristem primer dan sekunder. Meristem primer ini berkembang dari promeristem, yaitu jaringan meristem yang sudah ada sejak embrio. Sedangkan kalau meristem sekunder, yaitu meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang sifatnya berubah menjadi aktif membelah atau meristematik. Siapa meristem sekunder? Yaitu berkaitan dengan meristem lateral, si kambium. Nanti kambium jangan lupa terbagi ke dalam 2 jenis ya.
ada kambium vaskuler yang letaknya di antara xilem dan floem, ada juga kambium gabus atau velogen yang letaknya tepat di bawah epidermis. Begitu ya. Nah, lanjut. Satu lagi nih, jaringan dewasa atau permanen. Nanti jaringan dewasa secara umum terbagi ke dalam 4 jenis. Ya, ada stomata, ada epidermis. Sebentar. Sudah di ACC? Oke. Lanjut. Baik, ulangi ya. Untuk jaringan dewasa atau permanen secara umum dibagi jadi 4. Ada epidermis atau pelindung gara-gara letaknya paling terluar. Ini bisa dijumpai pada akar, batang, daun, bunga, buah, biji, ada epidermis ya. Yang kedua parenkim disebut jaringan dasar ya. Yang ketiga jaringan pengangkut atau vaskuler ya. Atau pembuluh juga boleh ya. Dan yang terakhir adalah jaringan penguat atau penyokong atau penunjang ya, yaitu kolenkim dan juga sklerenkim. Oke. Nah, dari keempat jaringan dewasa ini ada 2 jaringan yang bisa membelah. Siapa yang masih bisa membelah? Yang pertama adalah jaringan parenkim dan yang kedua adalah jaringan kolenkim. Nah, ini ya, masih bisa membelah. Cuma kalau dibandingkan dengan jaringan meristem, maka tentunya akan kalah ya. Sifat meristematiknya begitu ya, lebih aktif membelah si sel-sel yang menyusun jaringan meristem. Ini secara umumnya dulu ya. Nah, baru kita coba bahas di latihan soalnya. Oke, sudah. Lanjut. Nah, jadi kita pilih-pilih dulu terkait jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. 1 kita lewat dulu, 2 juga lewat, nomor 3 kita bahas ya. Kambium yang merupakan jaringan meristematik dan terdapat antara xilem dan floem, titik. Berarti kata kuncinya adalah kambium. Yuk, berarti 1 kita cek. Benar gak merupakan titik tumbuh sekunder? Silakan jawab. Kaitkan dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kambium merupakan titik tumbuh sekunder. 1 benar atau salah? Siapapun boleh menjawab. Kenapa tumbuhan bisa melakukan pertumbuhan primer, juga bisa melakukan pertumbuhan sekunder, gara-gara terdapat titik tumbuhnya. Pertumbuhan primer ada titik tumbuh primer yang letaknya bisa di ujung-ujungan, ujung akar, ujung batang, ataupun pada siapa tadi? Buku-buku ya, pada kelompok rumput-rumputan. Batang pun termasuk, batang bambu pun atau pohon bambu pun masuk ke dalam kelompok rumput-rumputan. Ya, poase ya, yang minggu lalu tuh kita, bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu kita bahas. Begitu. Sekarang benar gak kambium merupakan titik tumbuh sekunder? Atau kalau 1 bingung bolehlah 3. Pertumbuhan yang ditimbulkan oleh kambium disebut pertumbuhan sekunder. Benar salah? Belum ada yang berbicara nih. Mic-nya kira-kira nyala gak sih semuanya? Kita cek dulu. Safitri, Nure siapa nih Nure? Nanti kalau bisa menggunakan nama lengkap ya. Safitri Nur mungkin ya. Kiara, Alvena, Syifa, Bintang, Aisyah, Tisa, Davina, dan seterusnya ya. Nah, bagus. Ulang ini. Kan tadi kakak di awal sudah menyebutkan bahwa tumbuhan bisa mengalami pertumbuhan primer dan juga sekunder. Balik lagi ke soal nomor 3. Siapapun boleh menjawab, jangan takut salah. Kambium, kalau 1 bingung, kita cek 3. Karena kalau 1 salah, 3 salah. 1 benar, 3 benar kan ya? Sekarang 3 kita cek. Kambium ini pertumbuhannya bisa menghasilkan pertumbuhan sekunder. Benar salah? Siapapun boleh jawab. 3 benar salah? Harus nanya nih kakak kayaknya ya. Tolong jawab oleh Davina. Davina, poin 3 benar salah? Kambium bisa menyebabkan pertumbuhan sekunder.
Halo, tes? Belum ada suara Davina, bermasalah berarti ya di mic-nya. Tisa, bantu kakak. Tisa, pernyataan yang 3 benar salah terkait aktivitas dari kambium. Belum ada ya. Coba yang lainnya kakak panggil satu-satu sebelum kakak ke Benar, Alfiana. Kak. Alfiana yang mau jawab akhirnya ya. Pinilih, oke. Oke, bagus ya, makasih Alfiana. Jadi 3 benar. Kalau 3 benar ya udah, 1 pun akan benar. Kalau ada pertumbuhan sekunder, berarti ada titik tumbuh sekunder. Ada pertumbuhan primer, ada titik tumbuh primer. Begitu ya. Maka kalau 3-nya benar atau 1-nya benar, langsung aja kita cek ke 4. Katanya kambium itu bisa menghasilkan xilem, floem, dan juga jari-jari empulur. Berarti harus lihat anatomi dari batang tumbuhan yang punya kambium. Yang favorit biasanya adalah batang dikotil. Anatomi batang dikotil. Yang tipe berkas pengangkutnya kolateral terbuka ya. Nah, misalkan kita lihat gambar yang ini aja. Lihat gambar yang atas ya. Nah, jadi kalau kita ingin menyebutkan apa saja jaringan-jaringan yang menyusun organ batang dikotil, maka yang pertama paling terluar adalah epidermis. Bawahnya epidermis ada korteks. Di mana korteks ini disusun oleh parenkim, juga disusun oleh siapa? Jaringan penguat. Bisa kolenkim, bisa sklerenkim. Baru, nah ini nih adalah jaringan pengangkut berupa floem ya. Baru bawahnya lingkarannya ya, inilah yang dikenal dengan kambium. Bawahnya kambium ada xilem. Makanya tadi kambium vaskuler letaknya di antara xilem dan floem. Tapi kalau kambium gabus letaknya tepat di bawah epidermis ya. Nah, ini kan epidermis, bawahnya epidermis, di sini bisa kita jumpai kambium gabus atau velogen. Baru ya di bagian tengahnya banget ini namanya adalah empulur. Tapi kalau letaknya di antara xilem yang satu dengan xilem yang lain, ini nih ya. Inilah yang dikenal sebagai jari-jari empulur, kayak roda ya. Perhatikan roda sepeda saja tuh. Nah, inilah yang disebut jari-jari empulur, yang letaknya di antara xilem yang satu dengan xilem yang lain. Tapi kalau tengah-tengah banget bukan jari-jari empulur, namanya empulur, ya. Di mana empulur di sini sifatnya sama seperti jaringan parenkim, ya. Ulangi, empulur sifatnya sama seperti jaringan parenkim. Sehingga balik lagi ke pernyataan yang 4, benar gak kambium itu bisa menghasilkan xilem, bisa menghasilkan floem, juga bisa menghasilkan jari-jari empulur? Benar salah? Dilihat dari penjelasan kakak tadi. Lihat gambar tadi. Kan ini kambium tuh. Kambium kalau aktif membelah ke arah luar membentuk floem sekunder. Kambium aktif membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Dengan adanya floem dan xilem sekunder, maka nanti bisa menghasilkan lingkaran tahun. Lingkaran tahun nanti bisa kita hitung untuk menentukan berapa usia dari pohon tersebut. Ya. Nah, kalau dihasilkan xilem ya otomatis di antara xilem yang satu dengan yang lain bisa kita jumpai jari-jari empulur. Begitu, sehingga pernyataan yang 4 termasuk benar. Udah selesai, pasti E jawabannya. Duanya nggak usah dicek, karena dalam pilihan jawaban tidak ada pilihan 1, 3, 4 yang benar. Begitu, pastinya 1, 2, 3, 4. Kita cek 2, tuh ya. Jadi katanya kambium terdapat pada akar dan batang tumbuhan berbiji terbuka, tadi gimnospermae, dan dikotil, maka benar. Begitu. Nomor 3 paham nggak? 3 paham tidak? Kakak minta tolong aktif ya dalam pembelajaran. Paham tidak? Ya, Kak. Alfiana doang.
sama P. P itu berarti siapa ya? Pinilih ya, barusan yang bicara. Ya. Yang lain, paham tidak? Safitri, Nure, ya. Nggak ada yang punya perasaan ya. Nah, ketawa ya sifat. Di sekolah ya. Jadi yang lainnya tolong nih ya, kalau menggunakan akun tamu ya, bukan akun dari BP, gunakan nama yang aslinya ya. Misalkan kayak Davina Rizkika. Nah, gunakan nama aslinya ya. Jangan sampai nama singkatan ya atau nama panggilan. Begitu jangan ya. Biar nanti Kakak bisa absen nih ya, siapa saja nih yang masuk ya di pertemuan sekarang. Jadi tolong ya aktif dalam proses pembelajaran ya. Jangan diam saja ya pas Kakak tanya itu. Lanjut sekarang. Nomor 4. Dari daftar jaringan berikut ini yang dapat digolongkan ke dalam jaringan penunjang. Tadi udah Kakak sebutkan ya secara sederhana bahwa jaringan dewasa ada 4. Salah satunya jaringan penunjang atau penyokong atau penguat. Siapa? Satu benar gak Pak Renkim? Benar salah satu. Tinggal bilang salah atau benar. Benar. Terima kasih sudah menjawab. Cuma sayangnya kurang tepat, ya. Kurang tepat, bukan Pak Renkim. Ingat tadi Kakak menyebutkan bahwa jaringan dewasa, lihat tuh, ya, dibagi jadi 4. Apa saja Kak jaringan dewasa? Ya udah sebutin. Satu epidermis. Yang kedua parenkim. Yang ketiga pengangkut xilem floem dan yang terakhir adalah penguat. Jaringan penunjang atau penguat dia tidak masuk ya. Tidak masuk atau tidak sekelompok dengan si parenkim. Artinya mereka terpisah. Ya, parenkim tersendiri, penguat tersendiri. Penguat tadi cuma 2. Kolenkim dan sklerenkim. Mana tadi? Nah, ini nih. Ya. Kolenkim dan sklerenkim. Sehingga pernyataan 1 kurang tepat, maka 3 pun salah. Karena parenkim epidermis adalah jaringan dewasa tersendiri. Ya. Sehingga kalau 1 salah 3 salah, maka langsung kita lihat kedua. Kolenkim, udah bener ini. Pasti langsung jawabannya C, 2 dan 4. 4-nya gak usah kita cek. Kenapa? Gara-gara tidak ada pilihan 2 saja yang benar. Pastinya 2 dengan 4. Begitu trik untuk menjawab soal 1, 2, 3, 4 kayak gini. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Enggak, Kak. Belum ada ya. Safitri alhamdulillah sudah bersuara sekarang. Lanjut berikutnya. Yang lainnya Kakak tunggu suaranya ya. Terutama saat kita lagi membahas soal. 3 jangan dulu. Jadi kita bahas tentang jaringan tumbuhan dulu ya. Terkait jenis-jenisnya. Nomor 6 sekarang. Batang dikotil ya dengan monokotil bisa kita bedakan dari yang pertama. Bisa gak dibedakan dari letak berkas pembulunya atau berkas pengangkut xilem floemnya? Bisa atau tidak? Apalagi? Atau bisa juga kita cek 3, ada atau tidaknya jari-jari empulur. Bisa atau tidak? Oke, kita lihat anatomi dari keduanya. Nah, ini aja lah. Lihat gambar yang sebelah kanan atas ya. Yang sebelah kiri ini merupakan batang dikotil, yang sebelah kanan batang monokotil. Dulu di kelas 11 ya, belajar tentang jaringan tumbuhan, tipe berkas pengangkut pada batang, itu ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup. Kolateral terbuka siapa? Ini yang khusus dimiliki oleh batang dikotil. Ini nih yang tadi kita jelaskan. Kolateral terbuka ini, nah letak berkas pengangkutnya itu teratur kayak gini nih. Nah, letak berkas pengangkutnya teratur, tersusun rapi. Ya, ini terbuka, letak berkas pengangkut yang kolateral terbuka. Tapi kalau tertutup, seperti pada batang monokotil, gara-gara gak punya kambium, maka berkas pengangkutnya bertebaran, ngacak ya, posisinya di mana-mana.
menyebar pada parenkim atau korteks, begitu. Ada yang dekat dengan epidermis, ada yang agak ke tengah, ya, sampai bisa juga di tengah-tengahnya, begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat tadi poin yang pertama, letak berkas pembuluh sama atau beda? Tentunya beda. Kalau untuk dikotil namanya kolateral terbuka, tadi jangan lupa ya, kakak singkat, K terbuka aja ya, K terbuka. Nah, berarti kalau monokotil dibalik, kolateral tertutup. Sehingga satu benar, otomatis tiga pun akan benar. Ada atau tidaknya jari-jari empulur, mana Kak? Lihat, kalau pada dikotil jelas, jari-jari empulurnya ada, kelihatan banget. Sedangkan kalau pada batang monokotil ada gak jari-jari empulur? Gak ada. Gak ada, gak kelihatan karena jari-jari empulur kelihatannya kalau ada di antara silem yang satu dengan silem yang lain. Sedangkan satu ya, bundelan ini itu terdiri dari silem dan floem. Nah, begitu. Makanya untuk batang monokotil gak kelihatan ya, atau gak ada jari-jari empulurnya. Nah, sehingga otomatis tiga pun akan benar. Makanya tadi kalau satu bingung bisa kita lihat tiga. Tiganya yakin benar, tentunya satu akan benar juga. Nah, sehingga kalau satu benar langsung kita cek keempat. Ada atau tidaknya kambium. Bisa gak menjadi pembeda antara dikotil dengan monokotil? Bisa gak? Iya, Kak. Bagus. Nah, gitu dong ya. Bisa Kak. Begitu sehingga udah jawabannya selesai. Ya, ada tidaknya empulur sama. Ya, empulur di sini otomatis tadi digambar batang diko dengan batang mono. Kalau pada batang monokotil, nah ini jelas banget empulurnya. Tapi kalau pada batang monokotil bisa jadi ketutup oleh si berkas pengangkut. Kalau di sini nggak ketutup ya, di tengah-tengahnya ada. Nah, tapi ya di gambar yang lain bisa menutupi si empulur yang letaknya di tengah-tengah. Begitu. Nah, sehingga jawabannya untuk yang nomor 6. Nanti tambahan dari kakak, monokotil kan secara umum tidak punya kambium. Ada 4 jenis tumbuhan monokotil yang punya kambium. Di antaranya yang pertama yucca ya. Double C yucca. Nanti cek ya masing-masing, ada yucca, ada dracaena, ada aloe. Aloe, satu lagi itu tunggu, satu lagi siapa? A lagi satu lagi. Tunggu sebentar, Masya Allah. Aloe, dracaena, yucca. Satu lagi dari A juga nih nama depannya. Tunggu, kakak lupa lagi ya. Nanti ya, di jalan. Biasanya kakak ingat di tengah-tengah ya. Oke, lanjut dulu ke nomor 8 dulu ya. Pada percobaan perendaman, ini kurang N. Nah, pada percobaan perendaman pangkal batang yang telah dipotong dalam larutan eosin, dapat dipastikan jaringan yang lebih dahulu berwarna merah adalah titik-titik-titik. Yuk, mana? Pangkal batang yang telah dipotong. Kalau kita gambarkan kayak gini nih, misalkan kita sediakan ya gelas kimia misalkan ya, diisi air. Airnya kita masukin si eosin yang berwarna merah. Nah, gelas kimia yang berisi eosin tersebut yang berwarna merah, nanti kita masukin tuh si batang tumbuhan yang sudah dipotong, artinya tanpa akar. Tuh ya. Atau bisa juga akar ya, di sini ada akarnya. Nah, si daunnya nggak ada gitu ya, jadi hanya akar sama batang. Bisa juga batang dengan batang dengan daunnya, begitu ya. Sekarang katanya mana nih yang pertama kali berwarna merah terlebih dahulu? Apakah epidermis yang letaknya paling luar, atau parenkim agak ke tengah, atau sklerenkim, atau silem dan floem? Mana jawaban yang benar? Silem, Kak. Bagus. Siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Mohon maaf, kakak pengen tahu. Vienna, Kak. Bagus ya, Vienna. Jadi silem. Kenapa silem? Gara-gara
Silem ini fungsinya mengangkut air, sehingga eosin yang terlarut dalam air tentunya akan ikut masuk saat diserap oleh rambut akar. Di rambut akar nanti ya bisa nyampe ke silem yang ada di akar, lalu nanti bisa pindah ke batang sampai ke daun. Jadi yang pertama kali adalah silem. Begitu. Good ya. Bukan epidermis ya. Walaupun epidermis letaknya di luar. Cuma yang pertama kali yang akan menerima atau menyerap si air beserta eosinnya adalah si silepnya. Dah begitu. Lanjut berikutnya, nomor 9 coba nih ya. Ciri khas struktur anatomi daun yang berbentuk lembaran atau pipih. Kira-kira apa nih? Ciri khas anatomi daun yang berbentuk lembaran, pipih ataupun gepeng. Berarti secara umum jaringan-jaringan yang menyusunnya pun akan gepeng juga ya, atau pipih, sehingga jawabannya udah yang A. Begitu ya. Karena kan daun di sini ada yang berbentuk pipih agak tebal ya, sampai ukurannya lebih gede ya dibandingkan dengan yang tengah-tengah tadi. Begitu ya. Nah, sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Begitu. Langsung 10 belum ya? Coba nomor 11 dulu. Jaringan berikut termasuk silinder pusat akar tumbuhan dikotil, kecuali silinder pusat ini dikenal sebagai stele ya, nama lainnya. Stele. Nah, gitu. Diminta akar dikotil. Nah, berarti harus tahu tentang anatomi dari akar dikotil. Kalau kita urutkan ya, anatomi akar dikotil dari terluar sampai terdalam, yang pertama adalah epidermis, yang kedua korteks ya. Sama nih, korteks pada akar ataupun pada batang bisa disusun oleh parenkim ataupun oleh jaringan penguat. Baru endodermis ya. Dan paling terdalam ya atau sesudah endodermis adalah stele. Begitu ya. Stele. Kita lihat gambarnya. Anatomi akar dikotil. Oke, nah kita lihat gambar yang kanan atas ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah anatomi dari akar dikotil, sedangkan yang sebelah kanan akar monokotil. Sama urutannya, diawali dari epidermis, korteks, endodermis, baru di dalam endodermis terdapat stele. Nah, stele atau silinder pusat itu disusun oleh yang pertama perisikel ya. Jadi nanti ada perisikel atau perikambium di mana nanti sifatnya sama seperti jaringan meristem. Ya, jadi ulangi, kalau perisikel atau perikambium, yang C, maaf yang D ya. Perisikel ini sifatnya sama seperti jaringan meristem, aktif membelah. Sehingga nanti kalau perisikel aktif membelah, nantinya bisa menghasilkan cabang akar atau akar lateral ya. Jadi nanti ada soal UTBK ditanya aktivitas pembelahan sel dari perisikel atau perikambium bisa menghasilkan apa? Maka jawabannya cabang akar atau akar lateral. Ya. Jadi percabangannya disebutnya lateral. Selain perisikel, stele juga nanti akan disusun oleh jaringan pengangkut, silem dan floem. Maka otomatis A, B, D jangan dipilih. Begitu ya. Lalu di bagian tengah-tengahnya sama, bisa kita jumpai empulur. Begitu ya. Cuma nanti empulur pada akar dikotil tidak kelihatan. Kenapa? Gara-gara tertutup oleh silem. Jadi bentuknya seperti tanda plus, ataupun kalau kita agak geser ya, seperti huruf X, maka ini merupakan ciri khas dari akar dikotil. Ciri silemnya itu terpusat ya di tengah-tengah. Bisa seperti tanda plus ataupun seperti huruf X, begitu ya.
Nah, baru phloemnya ada di luar-luarnya, gitu ya, dekat dengan siapa? Perisikal. Manakah perisikal? Tepat di bawah endodermis. Nah, ini endodermis nih. Sama seperti epidermis, selapis sel. Baru bawahnya endodermis, perisikal. Nah, di bawahnya perisikal bisa kita jumpai si phloem. Begitu ya. Tetapi kalau pada akar monokotil, nah ini terkenal dengan tipe berkas pengangkutnya itu adalah radial, ya. Tersebar, bukan tersebar, maaf, selang-seling. Ya, selang-seling. Antara siapa selang-seling? Antara xilem dengan phloem. Xilem yang lebih gede ya, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, kayak gitu, selang-seling. Bergantian. Nah, tengah-tengahnya kelihatan empulurnya. Jelas banget. Begitu ya. Nah, sehingga balik lagi ke soal yang tadi, maka otomatis ya tadi A, B, D jangan dipilih karena termasuk ke dalam stele. Berarti pilihannya di antara C atau E. Manakah yang bukan termasuk stele? Pilih C atau E. Dilihat dari ini nih urutan anatomi akar dari luar ke dalam. Berarti yang bukan mana? Cambium atau endodermis? Endodermis. Bagus ya, endodermis. Pintar, makasih yang sudah menjawab ya. Endodermis dia tersendiri ya, lihat tuh epidermis, korteks, endodermis baru stele. Begitu ya. Sehingga cambium pun ingat bisa kita jumpai pada akar dikotil, bukan hanya pada batang dikotil. Begitu ya. Dah selesai. Tambahannya nanti ada juga ya jaringan dewasa yang bisa menghasilkan rambut akar atau bulu akar. Siapa? Epidermis ya. Jadi nanti kalau epidermis yang aktif membelah atau melakukan perkembangan atau diferensiasi, maka nanti bisa menghasilkan rambut akar yang fungsinya untuk menyerap air yang terdapat di dalam tanah. Tapi kalau cabang akar bukan untuk menyerap air, bisa untuk memperkokoh si tumbuhan tersebut ya. Dah selesai. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Enggak, Kak. Belum ada ya. Pokoknya kalau ada yang masih bingung ya, jangan sungkan untuk bertanya, begitu ya. Dah selesai. Satu lagi nih ya, terkait monokotil yang punya cambium. A-nya yang terakhir adalah agave ya. Agave. Nah gitu ya. Jadi ingat ada beberapa jenis tumbuhan monokotil yang punya cambium. Ada 4. Yucca, Dracaena, Aloe, dan Agave. Begitu dah ya. Kita lanjut dulu ya ke nomor 13 nih ya. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan-jaringan lain. Kalau kita fokus ke kata memperkuat, berarti ini jenis jaringannya jaringan penguat. Betul nggak? Betul. Betul. Apa saja jaringan penguat? Tadi ada 2. Korenkim dan Salah. kalau silem phloem bagus yang sudah menjawab. Kalau silem phloem bukan jaringan penguat, nah ya, tapi namanya jaringan pengangkut. Karena silem fungsinya mengangkut air dan garam-garam mineral, sedangkan kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis. Begitu ya. Makanya kalau jaringan penguat adanya sklerenkim dan korenkim. Nah ini asli soal SBMPTN ya. Gak mungkin ada 2 pilihan jawaban karena kalau UTBK rata-rata yang bikin adalah dosen ya, dan itu teliti biasanya ya. Gak mungkin ada soal yang dianulir, rata-rata gak ada yang dianulir. Nah sehingga gimana ini kan nih kok bisa C dan D memperkuat. Nah nanti alternatif pilihan yang kedua ya, kalau ternyata jaringan penguatnya ada dua-duanya di pilihan jawaban, maka kita pilih jaringan pengisi, penyambung atau penghubung antara jaringan yang letaknya di luar dengan yang ada di dalam. Siapa? Yaitu jaringan parenkim ya. Nah, makanya nanti kalau pada tumbuhan yang masih muda yang belum ada jaringan penguatnya, maka nanti diperkuat oleh si jaringan
parenkim ya. B. Kenapakah? Kita cek penjelasan terkait jenis-jenis jaringan parenkim ya. Nah, nanti untuk jaringan parenkim di antaranya ya bisa ada parenkim pengangkut, ini yang menyusun xilem dan floem. Bisa juga parenkim air, khusus dijumpai pada tanaman yang hidup di darat untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak ya. Ada juga parenkim udara atau aerenkim, khusus dijumpai pada tanaman air seperti eceng gondok misalkan ya, teratai. Untuk apa udara disimpan? Untuk bisa mengapung di atas air. Ada juga parenkim penimbun ya. Untuk apa penimbun? Menyimpan cadangan makanan. Ada juga asimilasi untuk proses fotosintesis ya. Ada juga, nah yang terakhir parenkim penutup luka yang fungsinya untuk menghentikan pendarahan. Jadi bukan hanya hewan ataupun manusia yang melakukan pendarahan saat jaringan tubuhnya tersayat misalkan ya. Maka ada juga di tumbuhan parenkim penutup luka. Nah ini yang kita kenal sebagai velogen atau Cambium gabus. Nah berkaitan dengan soal yang tadi ya, ada ya parenkim di sini dijumpai pada tumbuhan yang masih muda, yang belum terbentuk jaringan penguatnya berupa kolenkim ataupun sklerenkim. Nah sehingga alternatif pilihan yang kedua, kalau C dan D ini sama-sama termasuk jaringan penguat, maka pilihlah di antara meristem, parenkim, ikatan pembuluh, kita jatuhkan pilihan kita ke parenkim. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, karena C dan D kan gak mungkin dua-duanya jawabannya ya. Jadi ini diambil dari soal-soal real SBMPTN ya, beberapa tahun ke belakang begitu. Nah, sehingga kita pilihlah yang B untuk soal nomor 13. Kecuali kalau nanti nomor 13 diganti soalnya misalkan. Memperkuat tumbuhan yang masih muda. Nah, maka jawabannya kolenkim. Memperkuat tumbuhan yang sudah tua. Cari ya sklerenkim jawabannya. Karena ada perbedaan antara kolenkim dengan sklerenkim. Kalau kolenkim, nah nanti kita hafalkan salah satu di antara keduanya. Ya, jadi kalau kakak biasanya kalau ada dua jenis ya dari pengelompokan sesuatu ya, lalu keduanya masing-masing memiliki ciri, maka otomatis kakak pilih salah satu di antara keduanya. Tentunya akan berkebalikan. Sebagai contoh, kita hafalkan kolenkim saja, yaitu jaringan penguat pada tumbuhan yang masih muda. Sehingga kalau ada pada tumbuhan yang masih muda, sel-selnya masih hidup. Begitu ya. Lalu, ciri yang kedua, kolenkim itu gara-gara ditemukan pada tumbuhan yang masih muda, maka dinding selnya belum mengalami penebalan yang merata. Ya, gak rata. Kan sel tumbuhan itu bagian terluarnya berupa dinding sel. Nah, kalau pada tumbuhan yang masih muda, makanya nanti penebalan dinding selnya belum merata, sehingga dikenal dengan penebalan sudut oleh zat bernama selulosa. Selulosa itu termasuk ke dalam polisakarida, karbohidrat, begitu ya. Jadi karbohidrat banyak jenisnya ya, bisa amilum, selulosa, lignin, pektin, kitin, ya, DLL, hemiselulosa dan seterusnya, banyak sekali. Nah, cuma kalau kolenkim ini disusun oleh zat selulosa. Sklerenkim ya udah dibalik. Penguat pada tumbuhan tua, sel-selnya pun sudah mati, ya, makanya keras banget. Lalu berikutnya penebalan dinding selnya sudah merata oleh zat berupa lignin. Begitu, ya. Nah, sehingga kalau untuk soal nomor 13 ada penambahan memperkuat tumbuhan yang masih muda, maka jawabannya kolenkim. Memperkuat tumbuhan yang sudah tua, ya udah sklerenkim. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu gak? Enggak Kak, jawab. Oke, lanjut 14 sekarang. Ini tolong yang lainnya harus aktif juga ya. Berkurang ya. Tadi perasaan banyak nih ya sini ya. Karena di sekolah ya, mungkin bisa gabung dengan
laptopnya teman ya, nggak masalah. Yang penting ikut belajar. 14 sekarang. Rongga-rongga udara pada daun banyak ditemukan pada jaringan. Nah, ini ingat waktu kelas 9. Apakah kalian merasakan UN ya atau sudah tidak merasakan ya? Kayaknya masih merasakan ya. Kalau 3 tahun yang lalu. Nah, jadi biasanya sering keluar tentang anatomi dari daun dikotil. Kita lihat gambarnya. Anatomi daun dikotil. Yang lengkap ya penyusunnya itu. Kita ambil gambarnya. Maaf. Oke, kita ambil gambarnya yang ini nih sebentar. Nah, ini aja lah. Ini adalah anatomi dari daun dikotil. Ada epidermis atas ya. Ada juga parenkim palisade atau disebut dengan jaringan pagar atau tiang ya. Susunan selnya rapat. Lalu bawahnya ada jaringan spons ya atau parenkim spons, bunga karang nama lainnya. Lalu bawahnya ya bisa kita jumpai epidermis bawah. Dan stomata ya untuk tanaman yang hidup di darat banyak dijumpai di bagian bawah dari epidermis tersebut. Begitu ya. Jarang ditemukan epidermis di bagian atas untuk tumbuhan yang hidup di darat. Karena untuk apa? Mengurangi penguapan ya atau transpirasi. Nanti jangan lupa di sebelahnya parenkim spons bisa dijumpai jaringan pengangkut xilem dan phloem ya. Nah, nanti ada juga di antara parenkim palisade kita jumpai jaringan pengangkut penguat. Ulang ya. Kalau di antara parenkim spons bisa dijumpai siapa tadi? Jaringan pengangkut, xilem dan juga phloem. Tetapi kalau di antara parenkim palisade bisa kita jumpai jaringan penguat, kolenkim ataupun sklerenkim. Lihat, ini bentuknya beda. Yang warnanya ungu ya, ungunya, maaf ini pink ya kita sebutnya. Pink atau ungu? Ungunya ungu ini ya, ungu muda ya. Oke, ungu muda. Nah, di antara gambar yang ini ungu muda dengan yang kuning, lihat tuh beda bentuknya. Nah, sehingga nanti jangan terjebak. Karena ada soal UTBK ya, yang ditanya ini nih, X misalkan ya, pada gambar daun tersebut, dia berupa apa? Jangan pilih parenkim palisade, karena jebakan itu. Seharusnya adalah jaringan penguat. Kalau tersedia kolenkim ya udah kolenkim. Kalau tersedia sklerenkim ya udah sklerenkim. Salah satu saja pilihannya. Begitu, oke? Nah, tadi dalam soal disebutkan katanya, mana nih rongga-rongga udara pada daun ditemukan pada jaringan yang mana? Berarti cari tadi yang susunan selnya tidak rapat, yang banyak ruang antar selnya. Yang mana tadi? Dilihat dari gambar. Si spons kan ya? Kalau spons berarti masuk ke mana? Jaringan bunga karang masuk ke mana tadi? Parenkim. Nah, bagus. Parenkim. Ya. Jadi kalau ingin lebih detail, parenkim spons. Begitu. Atau bunga karang. Kalau parenkim palisade, nah susunan selnya rapat. Ini pakai X maksudnya, xilem. Nah gitu. Ada yang mau masuk sebentar. Herfascia. Oke. Yuk kita lanjutkan lagi. Dah ya. Kita lanjutkan untuk nomor 15 ya. Jadi ulangi untuk nomor 14 gambarnya yang mana Kak? Ini nih. Jenis jaringan yang banyak rongga-rongga udaranya. Siapa? Parenkim spons atau bunga karang. Begitu ya. Nah, nanti tulang daun itu berisi jaringan pengangkut xilem dan phloem. Begitu. Nah, ini nih. Di soal UTBK gambar yang keluar yang ini. Nah, ini. Ya. Jadi ulangi di soal UTBK yang keluar ditanya ini. Jadi ditebalkan banget ya, berbeda dengan yang sebelah kiri ataupun kanannya. Nah, maka jangan pilih parenkim palisade, tapi jaringan penguat. Nah, yang tersedia kolenkim. Begitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Lanjut, kalau paham. Lanjut, nomor 15.
Oke, tentang buah. Ini belum kakak jelaskan. Kita tuliskan dulu. Buah itu perasaan udah kakak tulisin. Oh, bukan di sini. Sebentar ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi buah merupakan salah satu organ generatif ya. Jadi kalau kita jelaskan tentang pengelompokan organ-organ tumbuhan, maka organ tumbuhan itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada organ generatif, ada organ vegetatif. Organ vegetatif ya, itu diantaranya akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif pada tumbuhan ya, itu berupa bunga, buah, dan juga biji. Kenapa buah kepake? Gara-gara di dalam buahnya terdapat biji ya. Padahal yang utamanya adalah biji. Karena biji kalau kita tanam bisa nantinya mengalami perkecambahan, menghasilkan tanaman yang baru ya. Fungsi umum ya dari buah adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Hasil fotosintesis yang berlebihan ya, berupa glukosa atau sukrosa atau karbohidrat, maka nanti akan disimpanlah ya di buah diantaranya ataupun pada umbi ya, tergantung jenis tumbuhannya. Kalau mangga ya udah ditaruhnya di buah. Tapi kalau kelompoknya adalah singkong, nah nggak di buah, tapi kelebihan glukosa hasil fotosintesis ditaruhnya di umbi akar, begitu ya. Nah, buah nanti kalau berdasarkan sifat dinding buahnya gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan berdasarkan sifat dinding buahnya, dinding buah ini dikenal sebagai perikarpium atau perikarp ya. Tanpa ium, boleh ya, terserah. Bisa perikarp, bisa juga perikarpium. Nah, nanti berdasarkan sifat dinding buahnya, buah itu dibagi jadi 3 jenis. Ya, ada buah berdaging seperti mangga ya. Ada juga buah kering. Nah, gitu. Jadi cuma 2, buah berdaging dan buah kering. Buah kering ini dibagi 2. Ada buah kering yang pecah dan ada juga buah kering yang tidak pecah. Buah kering yang pecah ini bisa kita jumpai pada kelompok kacang-kacangan. Ya. Jadi pada kelompok kacang-kacangan, kacang kedelai misalkan ya. Kacang-kacangan. Nah, gitu. Sedangkan kalau yang tidak pecah ya, ini bisa kita jumpai pada jagung, padi misalkan ya, berasnya ya. Nah, padi ataupun bisa juga gandum, itu merupakan buah kering yang tidak pecah. Begitu ya. Nah, baru nanti bisa juga buah berdaging, karena kita ngomongin tentang apa tadi di soal. Nah, bagian buah mangga yang biasa kita makan itu merupakan perkembangan dari lapisan titik-titik-titik. Nah, ini berarti mangga tadi terkenal dengan jenis pengelompokan buahnya adalah buah berdaging ya. Nah, maka kita jabarkan. Jadi nanti buah berdaging gitu ya, itu bisa berdiferensiasi menjadi 3 lapis ya. Jadi buah berdaging nanti bisa berdiferensiasi, terutama si itunya ya, perikarpnya ya. Pada buah berdaging, perikarp atau perikarpium itu bisa berdiferensiasi membentuk 3 lapisan dari luar ke dalam. Lapisan luar ya itu bernama epikarp ya, epikarp, atau bisa juga exo ya, exo kan luar ya, bisa epi ataupun exokarp. Bisa juga tengah, kalau tengah terkenal mesokarp. Sedangkan bagian dalam adalah endokarp. Nah, begitu ya. Sekarang masalahnya kalau kita makan mangga, yang kita makan berarti lapisan apa? Apakah luar, tengah, atau dalam? Yuk, sebutin. Kalau kita makan mangga? Tengah, Pak. Oke, bagus. Terima kasih sudah jawab. Bener, D jawabannya. Gak mungkin kita makan bagian lapisan luarnya ya. Jadi mau epi atau exo ini sama. Nah, gitu ya. Jadi gak mungkin jawabannya. Tapi boleh gak Kak kita makan kulit mangga? Ya boleh sih. Silakan aja ya kalau suka. Begitu. Paling rasanya agak pahit-pahit kayak gitu ya. Tuh, oke. Sedangkan bijinya berarti endokarp.
Tapi kalau buah kelapa ya, kalau kita makan kelapa, daging kelapa, maka yang menjadi lapisan luarnya seperti biasa kulitnya ya, yang paling terluar. Tengahnya serabut kelapa. Bagian dalamnya adalah batok kelapa yang berisi si daging kelapanya tersebut. Begitu. Sampai sini paham penjelasannya? Paham tidak? Terkait nomor 15? Paham. Oke, bagus ya. Untuk selanjutnya nomor 16. Bagian akar tumbuhan dikotil yang tidak jelas batasnya. Jadi diminta terkait anatomi akar dikotil yang tidak jelas batasnya bila dilihat dengan menggunakan mikroskop. Pilihannya tudung akar, rambut akar, perisikel atau perikambium, korteks atau empulur. Yuk kita lihat lagi. Akar dikotil. Mana yang nggak jelas dilihatnya walaupun kita menggunakan mikroskop. Nah, kita fokus gambar yang ini tadi. Yang sebelah kirinya ya, yang akar dikotil. Mana yang nggak jelas kita lihat. Yang tertutup oleh silem apa tadi? Silemnya kan terpusat. Nah, yang ada di bagian tengah-tengah apa namanya? Masih ingat nggak yang kakak sebutin? Empulur ya. Maka jawabannya ya, jadi biar tidak tertukar antara anatomi akar diko dengan akar mono, batang diko dengan batang mono, ya, daun diko dengan daun mono, maka triknya hafalkan salah satunya saja. Daun dikotil paling lengkap, tapi kalau akar monokotil dia tidak punya apa? Tidak punya parenkim palisade ya. Jadi kalau kita lihat anatomi daun monokotil ya, sekalian ya akan jelasin. Nah, jadi kalau daun monokotil itu tidak punya parenkim palisade. Tuh ya. Kalau ini kan lihat epidermis, parenkim palisade gitu ya. Baru ada spons. Tapi kalau pada daun monokotil di bawah epidermis atas langsung ada siapa? Ada parenkim spons. Ya. Baru nah di antara parenkim spons bisa kita jumpai jaringan pengangkut xilem phloem. Baru bawahnya adalah epidermis bawah, dah selesai gitu. Tidak dijumpai parenkim palisade. Begitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang E yang nggak jelas. 17 lewatin dulu, 18 sekarang. Ini sudah pernah dipelajari tentunya ya di sekolah bab yang pertama. Tentang zona pada akar tumbuhan. Pada gambar penampang ujung akar di bawah, daerah bernomor 1, nah ini nih 1. Terjadi kegiatan apa? Yuk jawab. Yang mau jawab? Pemanjangan bukan Kak? Pemanjangan. Oke, berarti harus tahu terkait zona-zonanya dulu. Paling bawah banget atau paling ujung banget ini yang kita kenal sebagai daerah tudung akar. Tudung akar dikenal dengan apa? Kaliptra. Mana tudung akar? Oh, gak ada ya. Oh, gak ada. Tulis ya, berarti ini tudung akar atau kalau mau cukup kaliptra aja. Fungsi kaliptra adalah sebagai pelindung ya. Tudung, kalau tudung orang Sunda menyebutnya kerudung ya, tudung itu. Aha. Kerudung pelindung ya. Hijab untuk menutupi kepala, rambut begitu ya. Nah, sehingga kalau pada tumbuhan ya, terutama pada akar, kaliptra atau tudung akar fungsinya melindungi si ujung akar saat membelah atau saat menembus lapisan tanah paling dalam. Sehingga otomatis ujung akar tidak akan terluka. Ini nih ya. Tepat di bawah, tepat di atas kaliptranya nanti tidak akan terluka. Karena nanti yang aktif membelah adalah siapa? Daerah pembelahan ya. Nah, nomor 1 ini daerah pembelahan. Sehingga kalau disebut daerah pembelahan,
tentunya kegiatannya apa? Terjadi pembelahan sel. Karena banyak dijumpai jaringan meristem apikal. Nah, di sini banyak dijumpai meristem apikal yang letaknya di ujung akar ataupun ujung batang. Begitu. Kalau pemanjangan manakah? Atasnya nomor 1. Ini nih ya. Nah, sampai ke atas. Cuma nanti kakak tambahkan. Di sini misalkan ada rambut-rambut akar atau cabang akar. Nah, beda lagi nanti kalau ada cabang akar atau rambut akar. Misalnya batasnya ke sini ya. Nah, ini baru pemanjangan. Pemanjangan atau elongasi. Sedangkan kalau ada rambut akar atau cabang akar, ya, ini namanya apa? Diferensiasi. Gitu ya. Sampai sini paham? Atau pembentukan percabangan juga boleh. Kalau pangkal akar gimana, Pak? Pangkal atas banget sini. Deket tanah. Ya, ada pangkal, ada ujung, ya. Kalau pangkal dekat dengan permukaan tanah. Paham nggak, Vina? Ya, jadi kalau pangkal dekat ke permukaan tanah. Paham nggak sampai sini? Terkait pangkal. Ya, Kak. Gambar daun, ada ujung daun, ada pangkal daun. Mana pangkal daun? Ini nih, dekat dengan tangkai daun. Ini pangkal namanya. Ujung daun, ya udah paling ujung banget. Ini ujung daun. Begitu. Udah selesai. Maka jawabannya udah. Penyimpanan makanan di manakah ya? Pemanjangan biasanya. Karena di sini sel-selnya itu panjang banget, gede-gede banget. Kenapa? Gara-gara adanya penimbunan makanan. Udah lanjut berikutnya. Nure siapa Nure itu ya? Siapa? Kasih tau kakak Nure siapa? Guru, Kak. Oh guru ya. Iya. Maaf ya Bu. Berikutnya nomor 19 sekarang. Bagian berikut ini yang merupakan modifikasi dari epidermis daun, yaitu titik-titik-titik. Siapa? Apa jawabannya? Jadi nanti ada derivat epidermis, ya. Masih ingat? Ada bagian-bagian dari tubuh tumbuhan, ya, yang nantinya berkembang dari jaringan epidermis. Bisa di daun, di akar, ataupun di batang. Begitu ya. Nah, di antaranya nanti rizoma ya. Rizoma di sini biasanya dikenal sebagai akar tinggal nih. Salah satu alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Jadi disebutnya akar tinggal. Atau rimpang. Bukan, Kak? Oke. Yang merupakan modifikasi epidermis daun ya. Oke, betul ya. Trichomata. C jawabannya. Trichomata nanti terbagi dua sebenarnya. Atau apa bahasa Indonesia Kak? Kita lihat ya. Trichomata itu adalah rambut-rambut halus. Trichomata luas, bisa dijumpai di akar, di batang, di daun, ya hampir di semua organ tumbuhan itu ada trichomata itu. Nah, trichomata atau rambut-rambut halus ini terbagi dua nanti. Ada trichomata glanduler ya, yang fungsinya mensekresikan zat ya. Glanduler, kalau mensekresikan berarti menghasilkan suatu zat ya. Sedangkan satu lagi adalah non-glanduler, berarti tidak menghasilkan zat. Dibolak-balik. Paling mudah untuk trichomata misalkan pada daun waru ya. Daun waru kalau kita pegang, maka nanti agak kasar, kita agak geli ya megangnya tuh. Kenapa? Gara-gara di permukaannya bisa kita jumpai trichomata. Kalau umbi kan udah jelas akar ya. Maka A dan D kan sama, agak boleh dipilih. Begitu. Lentisel, ini celah atau lubang yang terdapat pada batang. Di daun terkenalnya stomata, ya. Jadi kalau celah yang ditemukan di antara epidermis daun, namanya kan stomata, mulut daun. Tapi kalau celah yang ada pada epidermis batang, namanya lentisel. Sama lentisel dengan stomata, pertukaran gas. Spina itu duri, ya. Rata-rata duri di sini pada batang. Contoh pada tanaman bunga mawar ataupun bunga kertas, begitu ya.
Nah, sekarang kita lihat apa saja nih modifikasi atau derivat dari epidermis. Tuh, kurang lebih ada berapa? Ada 8 ya. Tetapi di buku secara umum ada 7. Kenapa? Gara-gara spina itu terbagi 2. Ada duri asli, ada duri palsu. Cuma sama kakak di sini dipisah ya. Nah, jadi modifikasi atau bagian-bagian dari tubuh tumbuhan yang berasal dari perkembangan epidermis, bisa stomata atau mulut daun. Ada juga buliform atau sel kipas ya. Nanti kalau stomata fungsinya untuk pertukaran gas ya. Buliform ini khusus pada kelompok rumput-rumputan. Poaceae ya, ingat minggu lalu ya. Kelompok rumput-rumputan. Jadi nanti fungsinya si buliform ini untuk menyimpan air. Sama seperti filamen. Kalau filamen khusus ditemukan pada akar anggrek. Filamen disebutnya dengan epidermis ganda. Ada juga sel kersik ya atau silikat. Nah, ini terdapat zat silikat ya, SiO2 yang menyebabkan si batang tebu itu bisa menjadi keras ya. Kalau kita pegang permukaan batang tebu kan keras banget ya. Nah, kenapa? Gara-gara terdapat zat silikat SiO2 begitu. Spina. Nah, nanti spina atau yang kita kenal dengan duri ya, ada 2 jenis. Duri asli dan duri palsu. Duri asli disebutnya dengan spina, duri palsu disebutnya dengan emergensia. Kalau duri asli, nah ini terbentuknya dari bagian jaringan tumbuhan berupa stele. Letaknya agak ke dalam ya, begitu. Di bawah epidermis banget. Jadi biasanya di buku ada juga menjelaskannya itu si duri asli ini muncul dari bagian bawah epidermis, terutama bagian bawahnya di sini bukan parenkim ya, tapi stele begitu. Sedangkan kalau emergensia, nah baru terbentuk dari epidermis atau bawahnya epidermis ya. Siapa contohnya kalau emergensia? Yaitu duri pada batang mawar. Ataupun bisa juga rambut pada buah rambutan ya. Jadi kalau kita makan rambutan kan tentunya ada tonjolan-tonjolan keluar ya, yang fleksibel gitu ya. Gak keras ya. Nah, itu adalah emergensia, duri palsu namanya. Tapi kalau duri asli contohnya pada bunga kertas. Batangnya ya maksudnya ya, duri pada batang tumbuhan bunga kertas atau bougainville. Nah, itu diantaranya. Sedangkan kalau trichomata, nah tadi nih, bisa berupa rambut-rambut halus di semua organ tumbuhan. Contoh yang terkenal daun waru ya. Nanti cek ya, bentuk dari daun waru begitu. Nah, sehingga benar tadi jawabannya adalah trichomata. Selesai ya. Sekarang nomor 20. Beberapa tumbuhan dikotil menghasilkan serat. Serat itu seperti serabut, tali-tali ya, begitu. Seratnya ini bisa dimanfaatkan untuk bahan industri, biasanya untuk bahan ini ya, bahan sandang biasanya ya. Bisa digunakan bahan baku membuat pakaian. Sekarang serat tersebut kira-kira berasal dari bagian tumbuhan berupa apa? Kulit buahkah, akar, biji, kulit kayu, daun? Kalau serabut-serabut dari mana biasanya? Akar. Oke, akar Iya, secara kulit. umum ya, kalau akar sulit untuk dimanfaatkan ya. Sulit sekali. Kenapa? Pertama letaknya di bawah ya. Dan yang kedua, akar di sini kalau sudah gede-gede sulit untuk diambil ya. Sehingga rata-ratanya dipakai ini dari bagian batangnya. Begitu ya. Nah, batangnya di sini diantaranya bagian paling terluarnya ya. Contoh misalkan kalau pada dikotil yang terkenal biasanya adalah dari tanaman rosella ya. Kalau rosella kan biasanya dimanfaatkan berupa bunganya ya. Untuk obat biasanya kan ya. Nah, batangnya itu bisa berupa serat-serat ya. Kayak kalau kita nyabut pohon pisang ya, batang pisang maksudnya. Nah, si batang pisang kalau kita cabut kan nanti diantaranya tersusun dari serat-serat ya. Cuma si pisang kan bukan monokotil, bukan dikotil, tapi monokotil. Kalau pada dikotil diantaranya ya, salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah dari tanaman rosella, batang rosella. Yang diambil adalah kulit kayunya, begitu. Jadi bukan akarnya. Ah,
Kalau daun enggak ya, jarang. Kakak belum pernah dengar juga ya, serat diambil dari daun, jarang sekali. Kulit buah juga sama. Kulit buah kalau sudah tua udah lembek jadinya, nggak cocok untuk bahan industri. Untuk bahan industri yang kuat tentunya diambil dari batang ya. Nah, berupa kulit kayunya, begitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kak, nanti yang Word itu dikirim nggak? Ya, insya Allah kakak kirim. Belum selesai ya, belum selesai. Kita masih bahas soal yang lain. Oke. Nomor berapa yang belum nih? Nah, nomor 17 juga belum. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutin? Belum ya? Kalau yang tadi yang apa yang duri palsu tadi? Oh, kenapa duri palsu? Bukannya maksud dari duri palsu itu apa? Oke, jadi dikatakan asli sama palsu sebenarnya dilihat dari apa? Munculnya si organ tersebut ya, atau munculnya bagian organ tambahan dari tumbuhan tersebut. Kalau duri palsu disebutnya itu gara-gara ya, gara-gara terbentuknya itu memang dari si jaringan epidermisnya sendiri. Ya, jadi memang disebutnya seperti itu ya. Kalau palsu disebutnya dari epidermisnya sendiri perkembangannya. Nanti bisa durinya keras, bisa juga durinya di sini lembek seperti pada buah rambutan, gitu ya. Kulit buah rambutan maksudnya. Sedangkan kalau duri asli, nah ini munculnya itu dari perkembangan stele, begitu ya. Kita gak bisa menyebutkan duri asli kembang dari dan biasanya gitu ya. Karena memang penjelasan di bukunya itu kalau yang asli durinya muncul dari stele, tapi kalau yang palsu justru terbentuk dari epidermis itu sendiri. Begitu. Dan tadi disebutkan untuk duri asli di beberapa buku nggak menyebutkan stele, tapi di bawah epidermis kayak gitu. Ya, cuma di bawah epidermis itu rancu. Yang dipakai bisa berupa korteks ya, parenkim, bisa juga berupa apa? Bisa juga berupa stele, bisa juga endodermis. Cuma di buku Erlangga yang kakak pakai ya, yang duri asli ini munculnya dari stele atau silinder pusat, begitu. Sampai sini bisa dipahami? Vina? Ini nih Kak. Oke, makasih Kak. Ya. Jadi kalau memang secara enaknya ya, secara enaknya, kalau palsu berarti bukan dari epidermis. Enaknya kayak gitu kan ya. Kalau asli baru berasal dari epidermis. Nah, cuma memang penjelasannya nggak seperti itu ya. Oke. Kita ngikut penjelasan dari yang ada di buku. Ini pun berasal dari penemuan-penemuan sebenarnya ya. Itu dia. Nah, makanya kan juga sebenarnya yang terkait duri asli nih ya, yang membingungkan ya. Kenapa kok dari stele? Kan stele bukan dari epidermis, begitu maksudnya. Oke, sedangkan yang epidermis udah tentu emergensia. Nah, tuh perlu dipelajari lagi ya terkait yang spina duri asli. Udah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya nomor 17. Terkait stomata. Nah, stomata atau mulut daun, ingat tadi fungsinya sebagai tempat pertukaran gas. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut bisa dikeluarkan lewat stomata. Sedangkan CO2 dari luar bisa dimasukin ke dalam daun tumbuhan lewat stomata diantaranya. Tetapi di sini dimintanya stomata tumbuhan bisa membuka jika ya. Nah, makanya di sini nanti kita hafalkan salah satunya saja. Mau stomatanya terbuka boleh, stomatanya tertutup boleh. Pilih salah satu pokoknya. Sehingga nanti kalau hafal salah satu, maka gampang ya yang satunya lagi itu. Misalkan kita boleh lah ya jelaskan terkait stomata terbuka. Stomata itu bukan sel ya, hanya celah di antara sel penjaga. Kita lihat gambarnya. Stomata. Jadi ulangi, stomata itu bukan sel ya. Stomata itu adalah celah di antara sel penjaga yang terdapat pada epidermis. Nah, ini nih. Ini stomata terbuka. Ya, gara-gara sel penjaganya mengalami turgid. Gitu ya. Turgid itu jumlah air yang terdapat di dalam sel penjaga
sangat banyak. Turgid ya. Menekan ke segala arah dari membran sel tersebut. Ya, membran sel dari siapa? Si sel penjaga. Tapi kalau stomata tertutup, nah ini mengkerut ya si sel penjaganya. Kalau mengkerut otomatis jadinya dia akan saling nempel gitu ya. Itu diantaranya. Nah baru kita jelaskan nih di sini nih. Nah jadi nanti ada sel penjaga yang bentuknya kayak kacang, ada juga sel tetangga. Jadi bedakan sel tetangga dengan sel penjaga ya. Sel penjaga ini yang nantinya berperan dalam membuka dan menutupnya stomata. Sel penjaga juga inilah satu-satunya epidermis yang punya klorofil. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, epidermis yang punya klorofil atau punya kloroplas, langsung jawabannya sel penjaga. Ya, secara umum epidermis gak punya klorofil, gitu aja, selesai ya. Kecuali satu, sel penjaga atau guard cell, begitu. Nah, nanti untuk stomata terbuka ini terjadi gara-gara yang pertama, si ion kalium terakumulasi ya, atau bisa juga adanya akumulasi dari ion kalium pada sel penjaga gitu ya. Kita tulis aja lah ya, biar cepat. Nah, kita tulis di sini. Kita tulis keadaan stomata terbuka. Pertama, sel penjaga gitu ya, mengakumulasi atau bisa juga menampung atau menyimpan ya, mengakumulasi ion kalium ya dari sel tetangganya. Nah, jadi ion kalium itu bisa dijumpai pada sel tetangga. Cuma, nah diakumulasi, disimpan di mana? Disimpan di sel penjaga. Ya, ditarik tuh si ion kaliumnya, begitu. Dengan meningkatnya ion kalium pada sel penjaga, itu nantinya akan menyebabkan tekanan potensial air gitu ya, atau langsung aja menyebabkan penurunan potensial air dari sel tetangganya. Apa tekanan potensial air kah? Potensial air di sini berkaitan dengan kemampuan sel dalam menyerap air. Gitu ya. Jadi ulangi, potensial air berkaitan dengan kemampuan sel dalam menyerap air di sekitarnya ya. Nah, kalau sel tetangganya menurun ya potensial airnya, maka otomatis sel penjaga menjadi meningkat potensial airnya. Sehingga otomatis air yang ada di sel-sel tetangganya ini akan pindah menuju ke mana? Ke sel penjaga secara osmosis. Yang pindah adalah airnya ya. Jadi kalau air berpindah dari sel yang satu ke sel yang lain melewati membran semi permeable, maka itu namanya osmosis. Nah, sehingga otomatis kalau terus-terusan air dari sel penjaga pindah ke sel, air terus-terusan pindah dari sel tetangga ke sel penjaga, maka otomatis menyebabkan sel penjaga ini menjadi turgid. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini yang akhirnya ya tambahan, yang akhirnya sel penjaga kemasukan banyak air ya, kemasukan air. Sehingga peristiwanya dulu di kelas 11 semester 1 ya, kalau air terus-terusan masuk ke dalam sel tumbuhan, maka terjadilah turgid ya. Itu airnya menekan ke segala arah membran yang terdapat di dalam si sel tumbuhan tersebut ya, atau sederhananya turgid itu adalah bengkak lah ya. Nah, dengan terjadinya proses pembengkakan gitu ya pada sel penjaga, maka stomata jadinya terbuka. Gambarnya yang tadi seperti kacang. Nah, ini kondisinya sedang turgid, begitu ya, sehingga terbuka tuh ada celah di antara sel penjaga yang kiri dengan yang kanan. Tetapi kalau stomatanya tertutup, dibalik dari yang kondisi stomata terbuka, berarti sel
sel penjaga gitu ya mengeluarkan ion kalium. Kalau mengeluarkan ion kalium tentunya nanti pindah ion kaliumnya kemana? Ke sel tetangga. Sel tetangganya lebih banyak kaliumnya begitu dibandingkan dengan yang ada di sel penjaga. Dibolak-balik ya. Sehingga menyebabkan peningkatan potensial air dari sel tetangganya. Sehingga air ya diserap tuh dari sel penjaga ke sel tetangga. Sehingga otomatis sel penjaga menjadi kekurangan air sehingga jadinya mengkerut. Sehingga nempel lah ya sel penjaga yang kiri dengan yang kanan sehingga stomata menjadi tertutup. Sampai sini paham penjelasannya? Paham nggak? Syifa, Indah, Kiara? Iya, iya paham. Oke ya, sekarang berarti jawab ya. Nomor 17, stomata terbuka pada saat A. Volume air dalam sel penjaga tinggi. Benar atau salah? Volume air atau jumlah air di sel penjaga tinggi. Benar atau salah? Siapapun boleh jawab. Tadi dilihat dari gambar ini. Kan ini turgid. Kalau turgid berarti airnya dalam sel penjaga tinggi atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Ya udah, berarti A selesai jawabannya. Gitu, ya. Kalau B kebalikannya dari A, ya salah. Ini berarti tertutup. Ion kalium dalam sel penjaga sedikit. Tadi kalau terbuka adanya akumulasi ion kalium pada sel penjaga. Kalau adanya akumulasi bukan sedikit tapi banyak. Begitu. Ya. CO2 tanaman banyak. Nah, kalau CO2-nya banyak di dalam tubuh tumbuhan, maka stomata tertutup, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, stomata bisa terbuka dan tertutup itu diantaranya dipengaruhi oleh yang pertama, adanya ion kalium, ya, K+. Yang kedua apa? Suhu. Kalau kepanasan, tertutup. Itu ya. CO2-nya tinggi, ditutup juga. Maksudnya tingginya di dalam sel tumbuhan ya. Kalau di dalam tumbuhan ternyata sedikit CO2-nya ya udah. Berarti dibuka nanti stomatanya. Kayak gitu. Sehingga kalau CO2 yang terdapat dalam tumbuhan banyak jumlahnya, maka tertutup. Nah, gitu ya. pH sel penjaga rendah. pH berarti derajat keasaman ya. Sel penjaga rendah. Kalau rendah asam. Nah, ini berkaitan dengan adanya apa? Ion-ion hidrogen sebenarnya ya. Nah, seharusnya pH-nya itu kalau membuka ya harus tinggi gitu ya. Nggak rendah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Dah, itu untuk nomor 17. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada pertanyaan ya? Lanjut kalau belum. Firsta. Oke, lanjut berikutnya. 6 menit lagi ya. 12. Tes amilum. Ingat amilum itu adalah produk dari fotosintesis ya. Bisa amilum, bisa glukosa, bisa sukrosa, begitu. Atau karbohidrat. Tes amilum menguji hasil fotosintesis terhadap daun tumbuhan hijau. Sebab apa? Kenapa kok yang diuji adalah daun? Untuk mengetahui adanya amilum. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Kenapa? Kok yang dipakai untuk mengetahui adanya amilum itu pakainya adalah daun? Yuk, alasannya apa? A, B, C, D, atau E? Tunggu Kak sebentar. Boleh, bagus. Kaitkan dengan reaksi-reaksi pada fotosintesis yang terjadi di daun. Bab yang kedua di kelas 12 ya, semester 1 tentang metabolisme. Kaitannya dengan anabolisme ya.
Udah ketemu jawabannya? Bahan baku sintesis sudah tersedia di daun? Belum tentu. CO2 diperoleh dari udara. Air diperoleh dari tanah. Maka A kurang tepat. Ya. B, pada daun terdapat stomata. Benar. Cuma nyambung nggak dengan tes amilum? Enggak. Ya. Stomata fungsinya hanya sebagai tempat mengeluarkan oksigen atau memasukkan CO2. Hanya daun yang terkena cahaya matahari secara langsung. Kalau ada cahaya matahari, yang kena bukan hanya daun doang, bisa batang, gitu ya. Batang pun bisa berfotosintesis selama memiliki klorofil. Begitu ya. Fotosintesis hanya terjadi di daun, ya salah. Bisa juga di batang yang masih muda yang mengandung klorofil. Biasanya ujung batang itu warnanya hijau. Ya. Artinya masih ada klorofil sehingga bisa terjadi fotosintesis. Kalau bagian pangkal batang ya yang dekat dengan permukaan tanah, nah itu baru nggak bisa berfotosintesis karena warnanya pun rata-rata ya nggak warnanya hijau gitu ya, udah kecoklatan ya warnanya itu. Nah sehingga otomatis ya lah jawabannya. Daun merupakan organ yang paling banyak mengandung klorofil. Dengan adanya klorofil otomatis terjadilah reaksi terang. Dengan adanya reaksi terang, produknya nanti bisa dipakai untuk reaksi gelap. Begitu aja berupa ATP dan NADPH. Nah, sehingga otomatis 12E jawabannya. Udah ya. 10 sekarang kita ngebut. Transportasi zat pada tumbuhan nanti dibagi dua. Ada pengangkutan ekstravaskuler, ada pengangkutan intravaskuler. Kita lihat penjelasannya di xilem phloem. Nah, ini nih. Jadi ulangi, ada pengangkutan ekstravaskuler, ada juga intravaskuler. Kalau pengangkutan ekstravaskuler, nah ini air diangkutnya bukan oleh xilem, ya. Jadi air bukan diangkutnya oleh xilem. Jadi oleh siapa dong? Nah, oleh ruang-ruang antar sel, bisa juga oleh sitoplasma, vakuola, ataupun plasmodesmata, gitu ya. Apa plasmodesmata? Plasmodesmata di sini definisinya adalah celah atau lubang ya. Celah aja lah ya biar simpel. Celah di antara dua dinding sel gitu ya. Dua dinding sel dari sel yang berbeda. Itu namanya plasmodesmata. Kita lihat ya gambarnya biar lebih paham tentang apoplas aja lah ya, apoplas. Nah, ini nih. Enaknya dari sini dulu lihatnya. Nah, air yang terdapat di tanah itu nanti bisa masuk ya ke dalam bagian dalam dari akar tumbuhan tersebut. Tentunya sebelum masuk ke bagian dalam dari akar tumbuhan, maka dia harus lewat ke rambut akar. Ya. Bisa juga lewat ke epidermis, ke korteks, lewat endodermis sampai nanti menuju ke xilem. Kalau sudah nyampe ke xilem, airnya udah namanya pengangkutan intravaskuler. Kalau ekstra berarti sebelum ke xilem. Berarti mulai dari endodermis ya sampai ke rambut akar. Kalau simplas, nah ini pengangkutan airnya itu melalui bagian sel yang hidup. Dia menerobos antar sel ya. Sel yang satu dengan sel yang lain diterobos. Ya, bisa lewat sitoplasmanya, lewat vakuola, ataupun lewat plasmodesmata. Ini plasmodesmata. Nah, di antara dua dinding sel terdapat lubang atau celah. Ya, itu di antaranya. Sedangkan kalau apoplas, ini si selnya dia akan si selnya lagi, si airnya ya akan masuk melalui ruang-ruang antar sel. Ya, jadi di antara sel yang satu, kalau selnya itu bentuknya berbeda-beda, maka nanti bisa dijumpai ruang-ruang antar sel. Nah ini nih, yang warnanya putih ya, ruang antar sel. Makanya kalau air lewat ruang antar sel sampai nanti ke xilem, ya, maka namanya ini adalah pengangkutan apoplas. Simplas ya udah tadi, lewat plasmodesmata, lewat sitoplasma atau vakuola. Sehingga jawabannya diminta adalah apoplas. Pengangkutan air melalui bagian sel yang mati. Yang mati siapa tadi? Ruang-ruang antar sel.
Gitu, ya. Pembuluh kayu siapa? Xilem. Kalau di dalam berkas pembuluh kayu namanya pengangkutan intravaskuler. Gitu, ya. Di dalam berkas pengangkut ya sama. Nah, itu ya. Jadi yang B sama E yang sama. Ruang antar sel jawabannya. Sedangkan kalau plasmodesmata, sitoplasma, vakuola itu secara simplas. Sampai sini paham? Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, nanti tolong berarti sesudah selesai belajar, sholat zuhur, makan misalkan ya, maka jangan lupa ngabsen ya, absensi ya. Lalu silakan kasih masukan mana yang belum paham ya di mananya. Vina diantaranya dulu itu kalau nggak salah masih bingung tentang keragaman tingkat gen ya. Mungkin di kesempatan ya. Kalau ada konsultasi bisa kita jelaskan kembali ya. Nah itu aja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan silakan tampung aja ya. Mungkin nanti